Tapi ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ketika illallah maka saat itu kita angkat. Tetapi cara mengangkatnya ini masih miring sedikit ke bawah, kada naik ke atas, kada berputar-putar. Tetapi yang disunatkan mengangkat miring sedikit, kada kayak ini ke atas kalau. Nah, miring sedikit. Asalnya kayak ini. Tanda asyhadu an la ilaha illallah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsaniya asyaraha qu'udun lahuma aidit tasyahhud was salati wa kadza bis-salam. Rukun sembahyang yang ke-12 adalah duduk untuk tasyahud akhir, duduk untuk salawat, dan duduk untuk salam. Kita sering mendengar dan menghafalkan bahwa rukun di antara rukun sembahyang itu duduk tasyahud akhir. Itu bahasanya duduk tasyahud akhir, ini yang terkenal. Padahal sebenarnya kada hanya duduk tasyahud akhir itu, tetapi duduk terakhir itu duduk untuk tasyahud akhir, duduk untuk baca salawat, dan duduk untuk salam. Karena ketiga-tiganya ini wajib dalam keadaan duduk. Tetapi kenapa yang paling terkenal, dan itulah yang dikenalkan oleh guru-guru kita di awal-awal kita belajar, rukun sembahyang adalah duduk tasyahud akhir. Seandainya salawat bisa sarik sidin. Kenapa duduk tasyahud akhirnya disampaikan? Nah, lalu oleh ulama disebutkan, kenapa disebutkan duduk tasyahud akhir ini rukun sembahyang? Kada dikatakan duduk salawat, duduk salam. Padahal ketiga-tiganya ini wajib dalam keadaan duduk. Jawabannya karena tasyahud akhirlah yang paling pertama di antara tiga yang wajib ini. Kada akan bisa dihitung salawat atas Nabi kalau belum tasyahud. Kada bisa salam kalau belum tasyahud. Nah, karena tasyahud ini menentukan yang dua macam ini, wajarlah ketika duduk itu kemudian dinamai dengan duduk tasyahud akhir. Alasan yang kedua, di antara yang tiga ini, tasyahud, salawat, dan salam ini, yang paling panjang tasyahud akhir. Jadi wajarlah kiranya tasyahud akhir itu disebutlah duduk terakhir itu disebut dengan duduk tasyahud. Cuma kita sudah tahu bahwa kada hanya duduk kita itu kada hanya untuk tasyahud akhir, tetapi untuk salawat dan juga untuk salam. Nah, berikutnya, bagaimana cara duduk dalam tasyahud akhir? Jawabannya, sudah mendapatkan nilai duduk tasyahud akhir dengan cara bagaimana saja, yang penting duduk. Hendak tawarruk silahkan, hendak iftiras silahkan, hendak tawabbuk bersila silahkan. Jadi kalau ada orang setelah duduk terakhir, sujud terakhir, duduk sini bersila sini, sah karena bentuk duduk tasyahud akhir yang penting duduk sudah dapat nilai. Makanya
kalau kita di Mekah, di Madinah itu banyak macam-macam, ada yang dari awal sampai akhir sampai duduk terakhir itu cara duduknya iftiras saja. Cuma ada yang disunatkan. Wasunnah tawarrukun fihi ay fi qu'udit tasyahhudil akhir. Disunnatkan pada tasyahud, pada duduk tasyahud akhir itu tawarruk. Nah, cuma yang disunatkan adalah cara duduk tawarruk. Wa huwa ma yaqibuhu salam. Nah, tetapi tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir yang disunatkan cara duduknya ini tawarruk adalah yang ditutup, yang diakhiri dengan salam. Jadi duduk tasyahud akhir, apabila sesudah tasyahud itu langsung salam, maka cara duduknya adalah yang disunatkan tawarruk. Fala yatawarraku masbuqun fi tasyahhudi imamihil akhir. Maka tidak duduk tawarruk oleh masbuq pada mengikuti tasyahud imamnya yang akhir. Nah, imam tasyahud akhir, imam setelah salam, setelah tasyahud akhir langsung salam, berarti imam disunatkan cara duduk tasyahud akhirnya adalah tawarruk karena langsung salam. Ternyata ada seorang yang masbuq datang ketika imam tasyahud akhir duduk tawarruk si imam, apakah masbuq ini disunatkan cara duduknya tawarruk? Jawabannya kada. Kenapa? Karena si masbuq ini akan setelah duduk tasyahud akhir tidak langsung salam, tetapi dia akan berdiri. Karenanya bagi masbuq ini tidak disunatkan cara duduknya tawarruk. Jadi kada semua duduk tasyahud akhir itu disunatkan tawarruk. Ada orangnya yang kada disunatkan, yaitu masbuq. Jadi kalau kita masbuq, kita duduk iftiras saja. Kenapa? Karena kita kada ikut salam bersama imam. Wala man yasjudu lisahwin. Dan tidak disunatkan tawarruk juga seseorang yang akan sujud sahwi. Kebetulan kita mengerjakan sesuatu yang membuat kita disunatkan untuk sujud sahwi, umpamanya lupa qunut atau lupa tasyahud awal. Nah, ketika subuh umpamanya kada halangkir, kemudian kita kawama amalkan subuh halangkir berjamaah ini. Karena perlu kita perhatikan salat subuh berjamaah ini. Karena kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, aku lebih suka sembahyang subuh berjamaah dibandingkan dengan sembahyang sunat semalam suntuk tetapi tidak sembahyang subuh berjamaah. Sayyidina Umar kan begitu besarnya nilai sembahyang subuh berjamaah. Ditambah lagi, orang yang mengerjakan sembahyang subuh berjamaah ini itu diantara tanda orang yang benar-benar memperhatikan sembahyang. Jadi kita nak tahu kita termasuk orang yang menjaga sembahyang. Tak ada luar biasa orang yang menjaga sembahyang itu ciri seorang mukmin yang akan beruntung. Nah, pasti beruntung ia orang yang menjaga salat. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Mereka yang atas salat-salat mereka menjaga.
Salah satu tanda kita itu termasuk orang yang menjaga sembahyang subuh di awal waktu dan berjamaah. Nah, kebetulan kita biasanya kalau sembahyang subuh buruk aja nih, pas siang pokoknya terlambat bangun jam 6 deh waktu bisa tengah. Untung wah ini israk kan terbit matahari itu jam 6 sekitar jam 6:30. Pas keringat bakunut. Nah, berarti kita akan disunatkan menambahnya dengan sujud sahwi. Bagaimana ketika tasyahud akhir? Bagaimana cara duduknya? Jawabannya, bagi seseorang yang akan melaksanakan sujud sahwi, maka dia tidak disunatkan cara duduknya tawarruk, tapi iftiras saja. Nah, kenapa? Karena yang disunatkan duduk tawarruk pada saat tasyahud akhir adalah apabila dia setelah tasyahud akhir dan salawat langsung salam. Jadi dua yang akan disunatkan duduk tasyahud akhirnya dengan tawarruk. Bagaimana cara duduk tawarruk itu? Wa huwa kal iftirash. Duduk tawarruk itu sebagaimana duduk iftirash. Berarti kan telapak kaki kanan ditegakkan. Tegak juga. Cuma ada perbedaannya. Lakin yukhriju yusrahu min jihati yumnahu wa yursiku warikahu bil ardi. Duduk tawarruk itu seperti iftiras, tetapi dia mengeluarkan kaki kirinya dari jihad kanan. Jadi kaki kiri, telapak kaki kiri dikeluarkan ke arah kanan. Wa yursiku warikahu bil ardi, dan dia menempelkan pipi burit itu bahasa Inggrisnya apa? Pipi burit maksudnya pantat. Nah, tetapi dia menempelkan pantatnya bil ardi, ke bumi langsung ke lantai. Nah, kalau iftiras kan tegak, kaki kanan juga tegak, cuma pantat tidak menempel langsung ke lantai, tetapi di atas telapak kaki yang kiri atau ketika di mata kaki yang kiri. Nah, tetapi kalau iftiras, kaki yang kiri dikeluarkan ke sebelah kanan, kemudian dia menempelkan pantatnya di bumi. Satu sudah. Yang disunatkan pada saat tasyahud akhir adalah cara duduknya tawarruk. Tetapi yang disunatkan tawarruk ini kalau setelah tasyahud akhir dan salawat dia langsung selesai. Satu sudah yang disunatkan. Kalau yang wajibnya jelasnya sudah duduk terus dengan cara apapun sudah sah duduknya. Jadi kalau ada orang ada cara duduknya jangan sakit pinggang, arahan, jangan ditagur-tagur, yang penting duduk. Satu. Yang kedua yang disunahkan, wa wad'u yadayhi fi qu'udi tashahhudaihi ala tarfi rukbatayhi bihaitsu tasamathu ru'usul asabi'i. Dan disunatkan meletakkan dua tangannya pada ketika duduk dua tasyahudnya, yakni tasyahud awal dan tasyahud akhir, disunatkan meletakkan tangannya ala tarfi rukbatayhi, atas sisi dua lututnya, bihaitsu tasamathu ru'usul asabi'i, sekira-kira sejajar lutut tadi, sejajari akan lututnya, ujung lututnya tadi dengan oleh kepala ujung-ujung jarinya. Jadi ujung jari dengan ujung lutut itu sejajar. Cara duduk disebutkan pada saat tasyahud akhir itu. Nasyiran asabi'a yusrahu, nasyiran asabi'a yusrahu, dengan membuka
asabi', jari-jari tangan kirinya. Jadi waktu duduk tasyahud akhir, cara duduknya tawarruk, kemudian meletakkan telapak tangannya di sejajar dengan lutut, sehingga apa nih, ujung jari-jarinya yang ini sejajar dengan ujung lutut. Cuma ada perbedaan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Tangan kiri dibuka ma'al dhammin laha, dibuka kada digenggam, dibuka, tetapi ma'al dhammin laha, serta dhamm ini menghimpunkan, tidak membuka tapi menghimpunkan jari-jari tangan kirinya, dibuka tetapi dihimpunkan, dirapatkan, dikariuk. Nah, itu tangan kiri. Kalau tangan kanan, wa qabidan asabi'a yumnahu, dan qabidan menggenggam asabi'a yumnahu, jari-jari tangan kanannya. Nah, kalau jari tangan kanan digenggam, illal musabbihah, kecuali musabbihah, kecuali telunjuk. Nah, digenggam cuma satu yang ada digenggam. Apa deh? Telunjuk. Nah, bagaimana? Payur siluha, maka diulur, tetap dibuka. Jadi semua digenggam kecuali jari telunjuk. Digenggam. Kenapa ini diulur? Yang lain digenggam, ini diulur. Wa khussisat bidzalika liittisaliha binayatil qalbi. Kenapa ini diulur? Dikhususkan telunjuk ini diulur karena rupanya ittisal, berhubungan telunjuk ini binayatil qalbi, dengan urat hati. Rupanya dari seluruh jari-jari kita yang ini, yang ada hubungan urat sarafnya sampai ke hati adalah ini. Makanya itu istimewanya orang-orang Jawa nih itu, apalagi nang sidir-sidir nang jual bintol, nang pades nah ya. Ini ada aku nunjuk pakai ini. Kenapa? Karena bila sudah menggunakan ini, artinya luar biasa sampai ke hati. Makanya hati-hati menunjuki anak. Jadi sumpah hati. Jadi itu makanya ini diulur. Diulurnya ini kemana? Ya keluar ke muka dan kada diangkat, belum lagi diangkat. Jadi awal-awalnya kita genggam telapak tangan kanan, seluruh jari-jari kita genggamkan, kecuali telunjuk kita ulur. Kemudian wasunna raf'uha ay al-musabbihah ma'a imalatiha qalilan inda hamzati illallah. Dan disunatkan mengangkat musabbihah, mengangkat telunjuk ini, sunat mengangkat ma'a imalatiha, serta miring sedikit, imalatiha qalil, serta miring sedikit. Ketika apa mengangkat ini? Inda hamzati illallah, ketika mengucapkan hamzah illallah. Jadi kita genggam, kita ulur masih rendah, tapi ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ketika illallah, maka saat itu kita angkat. Kita angkat, tetapi cara mengangkatnya ini masih miring sedikit ke bawah, kada naik ke atas.
kada berputar-putar, tetapi yang disunahkan mengangkat miring sedikit, kada kayak ini ke atas kalau, nah miring sedikit, asalnya kayak ini, tanda asyhadu an la ilaha illallah. Pada saat mengucapkan illallah. Kenapa demikian? Kenapa kita disunahkan mengangkat jari ini ketika mengucapkan illallah? Lil ittiba'i. Ini dalil pertama, karena mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya diteliti oleh ulama beberapa hadis. Ternyata dari hadis itu menunjukkan bahwa ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tasyahud, maka beliau ketika mengucapkan illallah, tangan beliau isyaratkan ke atas naik. Jadi mengikuti Nabi alasannya. Nah, tetapi kemudian ulama-ulama kemudian mereka meneliti kenapa baginda Nabi mencontohkan demikian. Padahal kalau sudah dicontohkan Nabi yang itu mengerti atau kada mengerti dituruti sudah merupakan nilai yang sangat hebat. Tetapi rupanya sebagian ulama karena mereka luar biasa amal ibadahnya sehingga mereka diberikan hikmah mengerti itu semua. Nah, kata ulama, yalfa'uha indal ibtida'i bil hamzati min dzalika li'annahu halu isbatil wahdaniyah lillahi ta'ala. Nah, diangkat jari telunjuk kita ini ketika mengucapkan hamzah illallah itu karena ketika itu kita menetapkan, mengisbatkan keesaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu qasidan bidzalika annal ma'bud wahid. Dan ketika mengucapkan illallah itu, dia mengqasad dalam hati, mengingat bertujuan bahwasanya satu yang berhak disembah. Kan ketika kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ketika kita mengucapkan, mengisyaratkan tangan jari kita dengan illallah, ini seolah-olah kita akan mengisyaratkan dengan anggota tubuh kita, sehingga terkumpullah ketika itu kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 bagian dari tubuh kita ini. 3 namanya 3. Yang pertama kita mengesahkan Allah dengan perkataan kita. Kan lidah kita waktu itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Lidah kita mengucapkan, perkataan kita mengucapkan ketika itu. Bersaksi hanya satu Allah yang berhak disembah. Nah, ketika itu, hati kita pun mengikuti maknanya. Hati kita waktu itu kan luar biasa mengingat maknanya dan meyakini bahwa memang tidak ada yang berhak disembah, hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah, hati, perkataan, hati kita 2 sudah. Nah, ketika itu tangan kita pun bergerak mengisyaratkan satu, hanya satu yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga 3, pertama perkataan, yang kedua hati, yang ketiga perbuatan tubuh kita. Disinilah kenapa baginda Nabi mengisyaratkan ketika itu illallah. Nih, makanya dahsyatnya sembahyang itu di situ. Salah satu hikmah orang yang menjaga sembahyang, kemudian meresapi makna-makna zikir yang ada di dalamnya, insya Allah mati dalam keadaan mengesahkan Allah, mati dalam keadaan bertauhid, mati dalam keadaan husnul
khatimah. Kenapa? Lidah mengesahkan Allah, hati mengesahkan Allah, perbuatan pun menyesuaikan hanya satu. Nah, lalu kemudian timbul pertanyaan, kenapa ada isyaratnya kayak ini? Kalau HSO mantap, kan isyaratnya dengan ini. Tetapi bagaimana Nabi mengisyaratkan dengan ini? Sudah terjawab tadi. Apa? Rupanya telunjuk ini berhubungan ittisal sampai ke hati. Itu hikmahnya kenapa menunjuknya. Jadi kan sembarangan kita tuh menunjuk, bukan main-main, tapi itu isyarat kita mengesahkan Allah dengan anggota tubuh kita. Mudah kita termasuk orang mengesahkan Allah ya. Mulai lidah, hati dan perbuatan kita, dan mati dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Berapa sudah yang disunahkan? Satu, cara duduknya tawarruk kalau kita langsung salam. Yang kedua, meletakkan tangan kita di atas lutut kita, sejajar antara ujung tangan, ujung jari dengan ujung lutut. Cuma ada berbeda. Tangan kiri dibuka, tangan kanan digenggam kecuali telunjuk. Dan telunjuk disunahkan pada saat mengucapkan hamzah illallah. Nah, setelah kita mengisyarat mengangkat telunjuk kita, nah ini kemana lagi kita nih? Telunjuk kita nih, apakah terus naik ataukah turun atau bernaik aja kan? Didawamkan. Nah, macam-macam tuh ya. Ada kayak ini, asyhadu an la ilaha illallah, turun lagi sedikit. Ada juga yang asyhadu an la ilaha illallah, berputar lagi. Biar mana? Apakah menturun atau berputar atau berenai? Nah jawabannya, wa idamatuhu ay ar-rafi fala yadhumha bal tabqa marfu'atan inal qiyami awis salam. Disunnahkan mengekalkan, mengangkat telunjuk tadi, fala yadhumha, tidak menurunkannya, bal tabqa, tetapi dibiarkanlah dia marfu'atan, terangkat, ilal qiyam, sampai berdiri. Kalau kita tasyahud kan tetap berdiri sampai tetap terangkat telunjuk kita sampai berdiri kalau tasyahud awal, awis salam atau salam. Jadi tetap diangkat sampai salam. Jadi kada turun, tetap aja. Nah sekarang jari-jari digenggam. Jari-jari tangan digenggam. Ini diulur. Sekarang ini ibham, jempol ini di mana posisinya? Di mana aja jom? Kan di mana aja? Nah di sini jom. Kan oke. Kayak ini. Nah dua ada pendapat ulama kan? Kayak ini. Kalau suki dulu suki. Nah di sini berarti mirip lawanan. Berarti gimana? Nah gitu. Di mana posisinya nih? Nih jawabannya. Ini cuma afdal. Jadi di mana posisinya? Yang penting dia ikut digenggam, sudah selamat. Aku sini genggamnya. Tadi. Sini. Nah, wal afdalu qabdul ibhami bi jambiha bi ayyada'a ra'sal ibhami inda asfaliha ala hirfir rahati ka'aqidi salasatin wa khamsina. Wal afdalu, yang afdal. Yang penting digenggam sudah. Jadi jangan mengalahnya. Aku kayak ini dia, seperti ini.
Aku di sini kayak ini. Jangan paling penting bergenggam cuma ada afdal. Nah, wal afdalu yang afdal qabdul ibham bi jambiha. Menggenggamkan kan ikut bergenggam nih. Menghimpunkan ibham jempol ini bi jambiha di sisi telapak tangan. Tidak mirip pemukanya. Bi'aina ada bi'an kalau orang belajar menulis tulis taswir untuk mengumpamakan, untuk menggambarkan bi'ayyadha'a ra'sal ibham, bahwa dia meletakkan ra'sal ibham, ra'san itu ujung ibham, ujung jempol ini ala hirfir raha, atas tepi telapak tangan. Nah, kalau di dalam lagi diperjelas sini, ujungnya nih di sini ala hirfir raha dan di bawah dari telunjuk. Nah, jadi pangkal telunjuk. Di sini di sisi sini, tapi ujungnya ke arah ini sedikit. Nah, ini. Sehingga ka'aqidi salasatin wa khamsina, seperti aqid himpunan orang yang itu 53, sehingga beri 53. Ada 3-nya, ada 5 di sini. Nah, jadi di sini bujur hasan digenggam, cuma afdal di sini mirip 53. Perlu ini lebih ulun. Jadi ini ujungnya ini di bawah sini sedikit. Ini ujungnya di sini sedikit. 53. Nah, iya Pak, iya. Nah, nang kada mungkin ada yang kayak ini aja. Ada akun sidin bergenggam. Tapi ketika asyhadu la ilaha illallah di tangan ini isyaratnya ada akun bergenggam. Itu kada bujur bisa bergenggam. Pokoknya cara menggenggam kayak apa kan? Gimana afdal ini, mana tadi letaknya? Jadi kan ada lagi di sini gimana? Nah, di sini. Di tepi telapak tangan. Kalau di sini kan, nah ini telapak tangan kita sini tepinya. Nah, bagaimana kalau orang kadang meletakkan tangannya ini di atas paha? Punya boleh benar mantap di atas paha, benak di bawah. Tetaplah menunjuk. Nah, jawabannya walau wada'al yumna ala ghairi rukbah. Seandainya seseorang meletakkan tangan kanan ini atas selain rukbah, lutut, rupanya dianggapnya di sini kayak apa? Kayak mandang. Kayak ini kan. Nah, kayak apa ini? Yushiru, dia tetap yushiru mengisyarat bisa babatina dengan sababah, dengan telunjuknya tadi dan ketiga. Di mana saja tangannya itu posisinya, misalnya sidin kebetulan tangan kada kawan naik ke atas paha, ke atas ini, ke atas lutut, sidin. Tetap ada isyarat, asyhadu la ilaha illallah. Sini bos ya. Cuma tetap disunahkan mengisyarat. Nah, supaya tadi 3 kan, lidah, hati dan anggota tubuh kita mengisyarat, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, berarti orang tahlilan kapan ya sama Allah? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Supaya isyarat kan, apakah disunahkan di luar sembahyang? Supaya kan lidah, hati, dan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah disunatkan? Nah, jawabannya wala yusannu rabbuha kharijas salati inda illallah. Tidak disunatkan mengangkat telunjuk ini di luar salat ketika mengucapkan illallah. Jadi kada disunatkan. Yang disunatkan hanya pada saat sembahyang. Kenapa kada disunatkan di luar sembahyang? Nah, jawabannya li'adami wurudihi fi ghairi tasyahhud.
karena tidak ada warid hadis Nabi baginda Nabi pada saat tasyahud akhir, pada selain tasyahud. Jadi hanya pada tasyahud Nabi kita berisyarat. Ketika Nabi mengucapkan illallah di luar sembahyang, Sidin kadang pernah mengisyarat dengan telunjuk. Tetapi pada saat salat saja Sidin baginda Nabi mengisyaratkan. Atas dasar inilah mengisyaratkan dengan telunjuk ketika mengucapkan illallah di luar sembahyang tidak disunnahkan. Kalau subuh pina asik illallah, belum ada padahal tuh di dalam sembahyangnya. Kemudian berikutnya apa yang disunahkan lagi? Wa sunna nadhrun ilaiha ay qasrun nadri ila musabbihah hala raf'iha walau masturatan binahwi kamin kama qala syekhuna. Disunatkan memandang kepada telunjuk yang mengisyarat tadi. Ketika saat diangkat itu sekalipun tertutup dengan umpama lengan baju. Jadi ketika kita asyhadu an la ilaha illallah, maka tangan kita mengisyarat. Ketika tangan kita mengisyarat mengesahkan Allah tadi, saat itu pandangan mata kita disunatkan mengarahkan pandangan ke telunjuk ini. Sekalipun tangan kita waktu itu tertutup kain, umpamanya ada lengan baju yang panjang, nang labai, tertutup, tetap kita disunatkan melihat, mengarahkan pandangan ke telunjuk yang kita angkat tadi. Apakah pada hanya saat ketika illallah? Jawabannya kemudian sunat lagi mengekalkan pandangan ini sampai salam. Nah, disinilah ujung ulama pada saat kita sembahyang disunatkan pandangan mata kita itu mengarah ke tempat sujud. Di seluruh pekerjaan sembahyang, dari semua aktivitasnya, berdiri, rukuk, arah mata kita disunatkan ke arah tempat sujud. Tetapi ada satu keadaan di mana seorang yang sembahyang kada disunatkan lagi mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Kapan? Ketika dia mengisyarat illallah tadi dengan telunjuknya, maka pada saat itu pandangannya sunat diarahkan kepada jari yang mengisyarat tadi. Sunat mengekalkannya pandangan itu sampai salat. Jadi asalnya mata ke sini. Ketika asyhadu an la ilaha illallah ke sini. Sunat hukumnya selesai pembahasan. Sambungannya wa tsalitsa asyaraha taslimatul ula, rukun sembahyang yang ke-13, salam yang pertama.